Ibu-ibu PWMI terkasih, salam sehat, salam sejahtera buat kita sekalian. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka pada saat ini, kita boleh melakukan ibadah PWMI GMI Perdamaian Metodis Medan Timur yang kita lakukan melalui visual yang terjadi pada saat ini. Kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan membuka, kita bersaat teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu PWMI, kita akan bernyanyi. Begitu banyak persoalan di tengah kehidupan kita, tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap selalu beserta dengan kita, boleh melakukan setiap mujizat di dalam kehidupan kita. Kita akan bernyanyi, Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata.
kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk segala berkat dan kasih Tuhan yang kami boleh rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah PWMI kami pada saat ini, walaupun kami tidak boleh bertatap muka pada saat ini ya Tuhan secara langsung, tapi Tuhan memberikan kami kecanggihan untuk boleh kami melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing ya Bapa di dalam sorga. Bapa, biarlah kami boleh merasakan penyegaran di dalam hidup kami. Teristimewa kami ibu-ibu rumah tangga ya Tuhan, ibu-ibu PWMI. Biar Engkau yang menguatkan kami di masa pandemik ini ya Tuhan. Boleh Engkau menguatkan kami semua ya Tuhan Yesus. Di dalam keluarga kami, rumah tangga kami ya Tuhan, anak-anak kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa di dalam surga. Kesehatan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa di dalam surga. Agar kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan sebaik-baiknya ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Agar Engkau yang selalu menyertainya hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur akan kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ampunkan kami ya Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami menerima segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Salam ibu-ibu PWMI yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan mengajak kita untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami mampu untuk mengerti akan rencangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicara Engkau Tuhan bagi kami siap mendengar dan memperdengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita hari ini dari kitab Yesaya 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan bagi kita Yesaya 5 ayat 8 sampai ayat 13. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan seruling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilibatnya. Sebab itu umatmu harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan halayak ramai akan menderita kehausan. Amin. Demikianlah firman yang baru saja kita dengarkan bersama. Saya di sini berikan temanya, jalan-jalan Tuhan ajaib dan berbeda. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan adalah waktu yang terbatas. Ada yang bilang waktu adalah uang. Tapi ada lagi statement yang mengatakan waktu itu lebih daripada uang. Sebab waktu adalah hidup. Hidup adalah anugerah dari Tuhan. Pemberian terindah dari Tuhan. Karena waktu itu pemberian Tuhan, maka setiap kesempatan yang ada, mari kita gunakan untuk terus-menerus hidup dalam rancangan Tuhan. Bukan hidup dari keinginan kita semata. Sebab rancangan Tuhan adalah sebuah keputusan penting bagi orang yang percaya. Apakah kita berada pada situasi-situasi yang sulit, ketika jalan yang kita tempuh terbentur jalan buntu? Tiada jalan selain kita harus datang kepada Tuhan dan menunggu rancangannya, berharap dan mengandalkan Dia saja. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita simak sekilas kisah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu lampu. Sebanyak 999 kali Thomas mencoba memakai setiap kesempatan demi kesempatan untuk berusaha, berjuang. Dan ternyata barulah setelah ke-1000 kali usahanya itu berhasil menemukan bola lampu yang bisa kita nikmati sampai sekarang ini. Dari kisah Thomas ini, proses apa yang bisa menjadi pengajaran secara rohani bagi kita saat ini? Ibu-ibu yang terkasih, mengerti rancangan Tuhan berarti menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Kita tidak orang yang maha tahu seperti Tuhan, yang begitu mencoba sekali langsung berhasil. Namun jika dengan penuh kerendahan hati kita mau diproses dalam menunggu janji dan rancangannya, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, salah satu hal terindah dalam kehidupan orang percaya adalah kita belajar untuk mengenal
jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Namun jalan Tuhan pada kenyataannya adalah sangat bertentangan dengan jalan-jalan orang-orang duniawi. Jalan Tuhan itu terkadang aneh atau ganjil menurut pandangan penilaian orang-orang duniawi. Firman Tuhan katakan di ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan-jalan Tuhan juga acap kali bertentangan dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Saudaraku, beberapa orang suka menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Mereka mengira jika sesuatu yang buruk terjadi pada hidup mereka, itu pasti atas seizin Tuhan. Padahal di Yakobus ayat 1-17 berkata, Tuhan hanya memberikan yang baik dan menganugerahkan yang sempurna bagi kita. Tetapi kenyataannya yang terjadi adalah hidup kita mengalami kesuraman. Saudaraku yang terkasih, maka pertanyaan yang tepat untuk hal ini adalah bukan mengapa Tuhan tidak bertindak seperti yang kita inginkan, melainkan saudaraku, mengapa kita tidak bertindak seperti yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan merancangkan hidup kita, Dia hanya merancangkan yang baik untuk terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada sedikit pun rancangan Tuhan bagi kita, yaitu rancangan yang buruk. Bukan Tuhan yang merancangkan kita, misalnya sakit di usia 40 tahun, lalu meninggal di usia 45 tahun. Bukan Tuhan yang merancangkan usaha pertama kita bangkrut, dan kemudian baru sukses saat menjalani usaha yang ketiga. Di Yeremia 29 ayat 11 jelas dikatakan, menjamin akan hal itu, bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Cara hidup kita yang salah dan keputusan kita yang menyimpang dari kebenaran yang menyebabkan kita mengalami hal-hal buruk yang semestinya tidak kita alami. Ya, seperti sakit-sakitan, obesitas, perceraian, hamil di luar nikah, dan sebagainya. Itu sama sekali bukan rancangan Tuhan. Kalau kita mengingat kembali, ya, orang-orang di zaman perjanjian lama, bagaimana usia mereka, Ayub dan tokoh-tokoh lainnya, mereka punya umur yang begitu sangat panjang sekali. Tapi seiring proses berjalannya waktu, ternyata manusia saat ini hanya diberi kesempatan 70 tahun. Jika Tuhan berkehendak, 80 tahun itu sudah bungkus, Bapak Ibu. Jadi awalnya Tuhan menyatakan atau membuat segala sesuatunya indah. Ada kehidupan yang indah dan panjang yang kekal. Itu yang sebenarnya mau dirancang Tuhan bagi manusia. Tapi karena kebodohan manusia, kerakusan dan ketamakan manusia, maka jalan Tuhan itu yang sudah dirancang baik tidak tercapai dan tidak bisa kita nikmati seperti yang dirancang Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan mendesain jalan-jalannya sedemikian rupa? Kita yang belum memiliki keintiman dengan Tuhan akan beranggapan bahwa jalan-jalan Tuhan itu sama atau sesuai dengan keinginan kita dan kehendak kita. Bila yang terjadi itu sesuai dengan keinginan dan kehendak kita, maka dengan cepat kita akan menyimpulkan, inilah jalan Tuhan yang sudah diberikan kepada saya. Lalu saudaraku, sebaliknya,
Jika jalan-jalan Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan, kita pun akan berkata, ini bukan jalan Tuhan. Di dalam Alkitab kita akan menemukan betapa jalan-jalan Tuhan itu justru sangat bertentangan dengan segala keinginan dan juga logika kita. Ada beberapa contoh seperti yang saya akan utarakan di sini. Ketika terjadi kekeringan dan kelaparan, ya, Tuhan membawa Elia ke sungai Kerit dan burung-burung gagak memberinya makan. Setelah itu kita renungkan apa yang dialami Elia itu sungguh tidak masuk akal dalam situasi kelaparan. Tetapi itulah jalan Tuhan yang benar-benar tidak dapat kita selami. Karena iman janda Sarfat itu, maka Elia dapat makan. Padahal hanya tepung dalam segenggam, ya, di dalam tempayan, dan minyak dalam buli-buli itu yang ada pada saat itu. Tetapi dengan iman janda itu memberikannya kepada Elia, maka apa yang terjadi? Sangat aneh. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak habis-habisnya sampai masa kelaparan itu berakhir. Itulah keanehan dari jalan Tuhan. Tapi hal itu akan berbeda dengan pandangan orang duniawi. Jika secara duniawi berpandangan, orang yang tidak ada memberikan makanan yang tinggal sedikit itu tidak masuk akal. Ya, tidak akan mungkin dilakukan. Karena dia akan memikirkan untuk dirinya sendiri dulu, baru orang lain. Kecuali jika dia sudah berkelebihan, maka dia akan memberikannya kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia berprinsip, setiap kejahatan juga harus dibalas dengan kejahatan. Bahkan pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Dan jika ada orang yang baik dengan kita, baru kita mau berbuat baik padanya. Dan yang paling sakitnya adalah ada juga orang duniawi, ya, yang lupa terhadap kebaikan orang lain, atau dengan bahasa kiasannya lupa daratan, ya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana dengan jalan Tuhan? Jalan Tuhan adalah agar kita mengasihi musuh atau orang yang membenci kita. Jalan Tuhan dirancang agar kita senantiasa tinggal di dalam Dia dan belajar tunduk melakukan kehendak-Nya. Sebab Tuhan tidak pernah kehabisan cara melepaskan kita dari berbagai masalah. Seperti firman Tuhan tadi katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sungguh luar biasa jalan-jalan Tuhan, tidak dapat kita selami. Sungguh indah dan sungguh menakjubkan. Ibu-ibu yang terkasih, terakhir kesimpulan, ya, dari firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, setiap kesempatan yang ada, mari kita gunakan dan kita imani untuk terus-menerus hidup dalam rancangan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah sebuah keputusan penting bagi orang yang percaya. Yang kedua, mengerti rancangan Tuhan berarti menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Maka hiduplah dengan penuh kerendahan hati dalam menunggu janji dan rancangan Tuhan. Yang ketiga, akhirnya carilah Tuhan dengan motivasi yang benar. Karena Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Dan karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap orang yang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa memotivasi kita dan menyegarkan kembali iman percaya kita. Amin. Marilah kita berdoa syafaat.
Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk boleh beribadah bersama ibu-ibu PWMI GMI Pardamaian Medan Timur. Tuhan, kesempatan ini sangat berharga bagi kami. Bahkan waktu mendengarkan firman-Mu juga adalah sangat berharga. Ini adalah sebuah kehidupan bagi kami, yang memberikan kekuatan untuk kami bisa hidup dan menikmati hidup. Bahkan mampu bersyukur dalam hidup kami. Terima kasih atas firman Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan, buat seluruh ibu-ibu PWMI GMI Pardamaian Medan Timur, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Biarlah mereka Engkau berkati, Engkau berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, berkati pekerjaan, anak-anak mereka, suami mereka, dan keluarga sanak famili mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, buat masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, khususnya di kota Medan. Ya Bapa, kami kurang memahami Tuhan apa yang terjadi pada saat ini. Tapi kami Tuhan hanya bersandar kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan berbelas kasihan, turut campur tangan di tengah-tengah situasi kami. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kami. Tuhan berkati hidup kami Bapa, sehingga Tuhan situasi ini tidak membuat kami lemah. Situasi ini tidak membuat kami putus asa. Tetapi semakin banyaknya tantangan, masalah yang akan kami hadapi, kami percayakan Tuhan, Engkau mengerti dan peduli kepada kami. Kami bisa merasakan Tuhan, betapa Tuhan selalu memperhatikan kami dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, dari Bapak Presiden tertinggi sampai jajarannya yang terendah. Tuhan berkatilah mereka, sehingga setiap kebijakan yang mereka putuskan itu menjadi satu keputusan yang hidup, berguna dan berdampak bagi seluruh umat, khususnya yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita berdoa-doa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan, maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima